anak kelas 3 semuanya. Apa kabarnya? Harapan Bapak, anak kelas 3 dimanapun berada, tetap sehat-sehat ya. Jangan lupa belajar ya anak kelas 3 ya. Dan juga buat orang tua anak didik kami, tetap memantau anak-anak kita. Tetap memberikan yang terbaik, tetap memantau pembelajaran di rumah. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke anak kelas 3, kali ini Bapak akan membawakan materi anak kelas 3. Tematik kelas 3 SD, tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang keempat. Oke, di sini ada gambarnya ya, ada taman, ada yang jualan, tapi ada tong sampah, sampahnya berserakan. Iya, kini Bapak akan memulainya ya. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Sampaikan saranmu kepada teman-teman. Iya, kira-kira apa ya saran kita melihat sampah itu ya? Oke, perhatikan anak kelas 3. Pada gambar di atas tampak jalanan yang sangat kotor. Sampah berserakan di mana-mana, sementara pedagang juga membuang sampah sembarangan. Keadaan tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Itulah saran mengenai jalan tadi. Oke, Bapak akan melanjutkan. Ini ada wacana sini ya, jalan yang bersih. Iya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Ben ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Ben ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Oke, itulah wacananya mengenai jalan bersih ya. Temukan kalimat menunjukkan masalah dan saran. Kira-kira mana anak kelas 3? Masalah dan saran pada wacana jalan yang bersih. Ya, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Kalimat yang menunjukkan masalah. Yang pertama adalah jalan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Yang keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Itulah kalimat yang menunjukkan masalah. Oke, Bapak akan melanjutkannya kalimat yang menunjukkan saran ya. Yang pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Yang kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Yang keempat, Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Itulah kalimat yang menunjukkan saran. Tuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Kira-kira apa ya kewajibannya? Ya, perhatikan dalam kelas 3 ya. Sini sudah buat ya. Kewajiban di jalan umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ya, anak kelas 3 mungkin sering main-main ya. Kalau di pinggir jalan ya, perhatikan ya nomor 3 itu ya. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Oke, di sini nomor 4 sudah tentukan ya, menaati peraturan lalu lintas. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Oke, yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendaraan seperti SIM dan STNK. Oke, anak kelas 7.
Oke, yang ketujuh ya, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk, sabuk pengaman, dan jaket. Kita masuk yang berikutnya, hak di jalan umum. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Oke, yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendaraan di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Oke, khusus menyeberang jalan ya. Kalau boleh anak kelas 3 harus ada zebra crossnya dulu ya. Perhatikan bagus-bagus, jangan asal nyebrang. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendaraan di jalan umum. Yang ketujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Oke. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat berhati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut. Beri tanda benar, tanda contreng, jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda kali jika menyatakan makanan tidak sehat. Iya, di sini ada 8 ya pernyataannya. Perhatikan anak kelas 3. Yang pertama, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Apakah itu makanan sehat atau makanan tidak sehat anak kelas 3? Iya, ini dia ya. Makanan tidak sehat. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Apakah itu makanan sehat? Iya, betul sekali ya. Yang ketiga, makanan terbuka. Kalau yang terbuka udah tahu pasti anak kelas 3 ya. Makanan tidak sehat. Yang keempat, makanan dibungkus dengan koran. Apakah itu makanan sehat anak kelas 3? Yang bungkus koran loh. Oke, perhatikan. Iya, ternyata makanan sehat ya. Oke, yang kelima, makanan terlalu manis. Iya, ini anak kelas 3 pasti suka yang makanan manis-manis. Perhatikan. Ternyata makanan tidak sehat ya. Jangan suka-suka makan yang manis-manis. Itu mungkin pakai pewarna itu ya anak kelas 3 ya. Perhatikan yang keenam, makanan bersih. Iya, makanan sehat ya. Yang ketujuh, makanan masih segar. Iya, namanya juga segar anak kelas 3 ya. Oke, perhatikan yang terakhir. Makanan sudah basi. Ini udah pasti tahu anak kelas 3 ya. Makanan tidak sehat. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah anak kelas 3 mengamati kemasan jajanannya? Pernah nggak anak kelas 3? Oke, tapi Bapak yakin ya, semua anak kelas 3 harus memeriksa dan mengamati kemasan jajanannya masing-masing. Amati kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatan? Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Di sini ada 4 ya. Iya, gambar 1, 2, 3, 4 ya. Bapak akan jelaskan di sini. Perhatikan anak kelas 3. Menurut saya, gambar jajanan pada nomor 1, 2, dan 4 kurang baik karena bungkusnya terbuka sehingga kebersihannya kurang terjamin. Kemasan jajanan terbaik adalah pada nomor 3 karena terbungkus dengan rapat sehingga kebersihan makanan lebih terjamin. Iya, yang nomor 3 donat ya. Pasti anak-anak kelas 3 sangat suka ya. Oke. Jajanan donat sangat baik untuk sarapan. Meskipun makanan ini anggap tidak terlalu sehat, namun donat tetap dapat dikonsumsi saat sarapan. Donat yang memiliki topping atau hanya gula halus umumnya
umumnya mengandung kadar gula dan kalori yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan energi. Oke, let's go. Jangan lupa ya pada saat membeli makanan seperti apapun itu dari manapun dibeli, tetap memperhatikan kemasan makanan. Jangan lupa periksa tanggal expirednya. Itu saran Bapak untuk kita semuanya, untuk orang tua dan kami juga ya, betul-betul diperhatikan ya. Saya membeli makanan khususnya dari Indomaret ya. Perhatikan semuanya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, untuk anak-anak kelas 3, dan juga buat orang tua dan didik kami. Tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita semuanya. Sekian dan terima kasih.